Shalom. Welcome back to our channel GB Crown Palace with me Brenda dan Febri. Balik kita ke Crown Podcast. Kayaknya kita udah jarang banget ya Feb ya, kita berdua berdua ya. Betul. Dan kali ini tuh sebenarnya kita kedatangan narasumber yang luar Siapa biasa. Sebenarnya beliau ini udah pernah datang ke sini gitu sama. Karena viral kita undang lagi sih. Iya, tapi kali ini dia solo karir nih. Jadi kita akan membuat dia terlepas sedikit dari istrinya. Cimeti, pinjam sebentar, Ci. Pinjam dulu ya, Ci. Soulmate-nya di sini. Jadi kita kedatangan Koyono. Dan hari ini tuh kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya tuh berat basically itu penting gitu. Oh, penting banget. Karena kalau sesuai Alkitab kan kita ditakdirkan sebenarnya yang menjadi kepala bukan ekor ya. Betul. Nah, kalau untuk menjadi kepala yang baik kita perlu tahu tentang leadership. Yeay. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas leadership dari tokohnya ya. Cuma sebelum mulai kita harus doa dulu nih teman-teman. Betul. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk keadaan kami Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan berdiskusi kembali di Crown Podcast ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang akan kami diskusikan di sini biarlah menjadi berkat buat semua viewers yang akan menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita bahas tentang tadi ya leadership, tak kenal maka tak sayang gitu. Walaupun udah banyak yang sayang ya kok ya, tapi tetap harus kenalan lagi ya. Jadi profil singkatnya Koyono nih, gitu. Ya biasanya begini. Monggo. Oke, saya dengan Yono. Saya kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi. Skalanya nasional. Di Indonesia. Era Jaya Digital. Saya kebetulan dipercaya sebagai seorang head of region. Kebetulan wilayahnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan. Wow, luar biasa nih. Mantap banget nih. Ini anak-anak buahnya yang nonton. Kalian wajib typing ya. Saya koreksi dulu boleh nggak? Oh iya, boleh. Saya nggak terbiasa dengan kata-kata anak buah. Oke. Lebih ke tim. Wow, kalau luar biasa. anak buah, bos. Benar. Tim, leader. Oke. Kayaknya gue yang belum move on deh dari yang terakhir. Jadi kayak gue berasa anak buah terus ya. Aduh. Tapi kalau buat Prof, berarti sementara ada tim yang bekerja dengan Koyono so far berapa orang nih? Kalau total terakhir saya sempet tiap bulan kita diupdate sama tim HC. Puji Tuhan tim saya per bulan Juli itu kurang lebih sekitar 2.700 orang. Wow. 2.700. Yes. Banyak banget. Hampir mendekati, itu udah setengah dari 5.000 ya banyak ya. Wow, nggak kebayang, makanya tuh Koyono tuh sibuk banget ya. Bener. Karena ternyata timnya tuh udah sampai 2.700. Keren banget sih. Terus udah berapa lama nih kok di era Jaya Digital ini? Kalau di era Jaya sendiri saya efektifnya itu 2018. Jadi ya kurang lebih 6 tahun ya. Wow, oke. Era Jaya. Wow, 2000-an ya, Pak. Iya, dari 2018. Itu kayak aku baru lulus kuliah sih. Iya. Jangan ntar ketahuan umurnya dong. Ketahuan ya, jangan. Tapi kita nggak mau bahas tentang hal itu ya. Kita mau bahas tuh karena kita mau bahas tentang leadership dan kebetulan ada Koyono. Tapi kita pasti banyak banget yang penasaran kalau Koyono sendiri tuh udah jadi leader itu tuh udah berapa tahun nih pengalamannya di dunia leadership? Kalau saya mulai kerja itu sebenarnya efektifnya tahun 2000. Berarti sudah 24 tahun lah ya. Iya, 24 tahun. Kurang lebih. Jadi waktu pas pertama kali bergabung di perusahaan pertama, kebetulan era Jaya juga sih. Wow. Setia banget ya. Taurus pasti. Iya, kelawan. Makasih loh. Mohon maaf ya. Mohon maaf keceplosan. Terus lanjut. 2004 saya resign, terus 2018 saya masuk lagi. Jadi kalau pengalaman leader, kebetulan puji Tuhan pas pertama kali bergabung di era Jaya sudah dikasih kesempatan untuk menjadi seorang leader. Auranya emang leader sih ya. Takut sih gue terintimidasi sih sebenarnya berada di sini. Mungkin waktu nerima Koyono tuh udah kayak ini nggak cocok jadi tim doang nih. Nggak bisa. Iya. Potensi segini masa jadi tim doang. Nggak bisa lah, sayang akhirnya langsung jadi. Kasih karunia sih itu. Oh iya, kasih karunia. Berarti 24 tahun ya. Betul. Wow. Kan kita juga paham ya, Feb, kan kita berdua juga
kerja di sebuah perusahaan juga. Betul. Dan memang kita beberapa kali punya leader itu yang macam-macam nih. Maksudnya pembawaannya atau gayanya gitu. Cuman tapi kalau Koyono sendiri lebih menganut yang gaya yang kayak gimana nih? Untuk leadershipnya nih. Oke, sebelum masuk ke situ mungkin saya bahas sedikit lah ya. Tentang leadership. Kalau mau dibilang sekarang semua perusahaan lagi berlomba-lomba bagaimana menciptakan seorang leader yang punya leadership yang baik dan benar. Betul. Jadi kalau saya sendiri secara pengertian leadership itu adalah seseorang manusia. Ya kan nggak mungkin yang lain kali ya. Iya, benar juga. Bagaimana dia mengatur, mengelola timnya, baik itu di dalam perusahaan, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam sosialisasinya dia untuk bisa mencapai tujuan. Nah, saya mungkin bahas satu-satu. Kita bicara dalam bentuk bisnis. Bisnis itu saya sangat meyakini bahwa bisnis itu tergantung leadernya. Contoh, misalnya gini. Contoh nih. Saya sering sampaikan ke tim saya gitu. Toko rame nggak rame itu bukan tergantung tokonya, bukan tergantung produknya, tapi tergantung leadernya. Nah, sering analoginya saya buat seperti gini. Misalnya tim kita ini semuanya sekelompok singa misalnya. Tapi kalau pemimpinnya domba, singanya itu nggak ngaum loh, tapi ngembek. Demikian pula sebaliknya, pasukannya domba, tapi pemimpinnya singa, dombanya galak. Ngaung dia. Gigit juga, tapi walaupun nggak ada gigit, tapi dia berusaha untuk gigit. Jadi dalam bisnis pun juga tergantung leader. Kalau kita bicara yang kedua dalam keluarga, keluarga juga setiap orang pasti jadi leader gitu loh. Ya kan, bagaimana kita manage keluarga kita supaya keluarga kita bisa sampai pada tujuannya. Bagaimana bisa keluarga menjadi seperti Kristus gitu kan. Demikian juga di sosialisasi, misalnya di pelayanan seperti Kak Febri, seperti Kak Brenda kan leader ya. Kak Febri di worship leader, Kak Brenda di CM. Bagaimana manage timnya. Jadi leadership itu tidak hanya di pekerjaan, tapi di segala sisi kehidupan kita pasti ada sisi leadershipnya. Seperti itu gitu loh. Ya. Luar biasa. Pengantar yang luar biasa ya. Benar. Jadi karena kan temanya leadership kan. Iya, benar. Jadi bawaannya harus jadi versi Koyono yang leadership dulu nih ya. Nanti mungkin kita akan bawa dia lagi dengan versi yang lain gitu. Jadi kalau di sini memang ngomongnya harus agak harus kayak gitu. Tapi kebetulan kita leadernya kita tetap Koyono lagi. Iya, benar juga. Tapi ini good insight sih. Yang pertama sih mungkin lebih ke yang kalau keadaan dari perusahaan itu ataupun organisasi itu tergantung dari leadernya. Betul. Wow. Benar. Jadi untuk jadi leader juga nggak sembarangan ya Koyono. Iya, benar. Harus paham karena kan kita jadi leader itu, misal kayak Koyono 2700 itu anak-anaknya beda-beda ya kan, karakternya dari background keluarganya juga gimana, beda gitu kan. Sukunya ya kan, yang mungkin dari Batak, dari Makassar ngomong ceplos-ceplos, yang di suku yang lain gak berani ngomong kayak gitu. Jadi Koyono harus membaca situasi yang gue bakal jadi leader yang seperti apa gitu ya. Setuju banget sih. Ya, berarti kita balik ke pertanyaan yang gayanya tadi. Kalau sebenarnya Koyono tuh gayanya lebih menganut yang mana? Jadi kalau gaya kepemimpinan atau leadership itu yang saya bawa dari dulu, itu saya selalu menanamkan 3 hal. 3 ya tetap ya. Tetap 3. Pertama, fundamental diri sendiri. Karena bagi saya fundamental itu pondasi diri sendiri. Jadi setiap tim saya, di dalam setiap pribadi tim saya itu harus punya fundamental yang baik dulu. Pertama apa? Hidup jujur. Yang kedua, mau bekerja keras. Yang ketiga, selalu bersyukur. Ini nggak bisa dibolak-balik nih. Jadi harus jujur dulu. Jujur dulu nomor 1 ya. Jadi kadang-kadang anak ngomong, Pak kan Bapak ngomong harus bersyukur. Jadi kalau hari ini nggak jualan, alhamdulillah dong. Misalnya begitu loh. Pertanyaan saya satu dulu, udah kerja jujur belum? Datang ke toko, sudah doa sama-sama enggak? Ya kan? Selama proses di toko udah kerja keras belum? Jangan cuma nungguin customer masuk ke toko kan, tapi harus berusaha untuk
tarik traffic. Baru terakhir kalau memang malam kita sudah do the best, ya kita bersyukur. Karena kita yakin kalau kita bersyukur Tuhan pasti buka pintu berkat. Asik. Amin. Ya, jadi itu yang pertama dulu, harus punya fundamental yang- diri sendiri. Iya, Yes. Yang kedua, fundamental tim. Oke. Jadi setiap leader di dalam tim saya harus jaga SOP. Karena dimanapun juga, apalagi kita di retail ya, Ya. di retail itu maupun kita di distribusi, kita harus jaga SOP kita. Karena perusahaan sebesar apapun juga SOP-nya harus berjalan berbaik. Betul. Yang kedua, jagain omset. Oke. Nah yang ketiga, jagain tim. Hmm. Jadi saya sering sampaikan ke leader-leader saya, bukan percaya tim. Kalau namanya percaya kan pokoknya terserah lu dah, lu Iya. mau jualan, tapi Iya. jagain tim. Oke. Oke. Ya, 3 lagi loh. Iya. Jadi Iya, 3 iya, fundamental diri sendiri, 3 3 fundamental yang fundamental tim. Nah yang terakhir, kita punya value. Value itu adalah nilai-nilai yang membentuk budaya organisasinya Region 3 lah bahasanya Iya, begitu. Nah, apa sih kita punya value? Mobile. MOBIL. Secara filosofi, namanya mobile itu artinya kita bergerak terus. Iya, betul, bergerak. Mobile bergerak terus ya. Dinamis, nggak boleh statis. Iya. Tapi ada kandungan arti dari value-value itu gitu. M itu pertama adalah maximize the minimize situation. Artinya apa? Setiap pribadi yang dalam Region 3 itu harus bisa memaksimalkan situasi yang minimal. Nggak ada tuh yang namanya situasi maksimal. Pasti selalu ada aja aja. kurangnya Iya. gitu loh. Benar. Ya, jadi satu harus maksimalkan situasi minimal. Terus kedua, opportunity is always great. Artinya apa? Kesempatan itu diciptakan. Jadi Iya. saya tidak menganut paham kesempatan itu datang sewaktu-waktu, enggak. Oke. Tapi kesempatan itu diciptain. Ciptain. Kalau memang lu mau jadi seorang leader, ya lu harus kerja keras dong. Lu harus hidup jujur dong. Iya, Ya lu harus selalu bersyukur gitu loh. Iya, benar. Jadi kesempatan itu kita ciptakan, bukan datang dengan sendirinya. Oke. Yang ketiga adalah break our self limitation. Artinya apa? Kita nggak punya limit. Kebetulan saya tipikalnya nggak takut target, takutnya sama Tuhan. Wah. Nah, gitu loh. Jadi Berat banget nih. saya nggak pernah tawar target sih. Karena kembali lagi, kalau saya udah tawar target artinya apa? Saya udah kalah sebelum berperang. Iya, benar. Gitu loh. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah integritas. Yes. Ya, kita sebagai leader, sebagai tim ini dalam suatu perusahaan harus punya integritas. Betul. Yang berikutnya adalah L. Low cost, high profit. Ya, betul. Ya, jadi saya selalu tanamkan ke tim saya sebagai seorang entrepreneurship. Artinya apa? Dimanapun owner pasti maunya kalau bisa biaya kecil, efeknya gede. Gede, Iya. betul. Biaya kecil, hasilnya Besar. besar. Ya, jadi itu yang di kami kita tanamkan gitu loh. Contoh misalnya, Erafon itu kalau Kak Brenda sama Kak Febri ke toko, coba perhatiin deh, AC-nya nggak nyala semua. Yang penting apa? Kita jaga suasana di toko itu nyaman. Nggak terlalu dingin. Iya. Oke. Jadi mungkin AC ada 4, kita nyalain cuma 2. Nah itu salah satu bentuk bagaimana tim saya punya rasa memiliki supaya biaya kita nggak terlalu gede. Iya, betul. Saya sering ngomong sama tim. Total toko saya sekarang ini kurang lebih sekitar 400. Let's say kita bicara setengahnya di street lah. Kalau di mall kan nggak bisa kita atur AC-nya kan. Nah kalau di street kan kita bisa atur. Saya bilang sama tim, satu toko irit 100.000 aja. Kalau 200 toko udah 20 juta loh. Iya, betul. Setahun 240 juta loh. Wah, gede banget ya. Gede Bener-bener. gitu loh. Jadi ya itu tadi low cost, high profit. profit. Yang terakhir excellent in life. Lu kerja buat siapa sih? Lu kerja buat apa sih? Jadi itu value-value yang kemanapun saya pergi, perusahaan manapun saya pergi, saya pasti akan bawa Pegang itu. itu. 3 hal. Satu, fundamental diri sendiri. Kedua, fundamental tim. Yang ketiga adalah value. Yang membentuk budaya organisasinya kita. Nah tadi kalau kau tanya sama saya, Koyono kira-kira gaya kepemimpinan apa sih? Kan kita banyak sekali tahu ya, ada gaya kepemimpinan transformasional, ada situasional. Nah, kalau saya menganut servant leadership. Wow. Tag bos-bos masing-masing ya. Tag. Langsung cuplikan ini diambil Ini ya. langsung- 1 ini cuma menit, ini doang padahal terus di tag di-upload. dikirim ke grup kantor.
Jadi Servant servant leadership. Seru nih. Nah, kalau katanya servant itu kan pembantu ya. Benar. Oke, tapi lah kita ya. nggak literal lah untuk mentranslate. Jadi servant leadership itu adalah gaya kepemimpinan yang melayani. Oke. Gaya kepemimpinan melayani. Karena kita hidup untuk melayani ya. Betul. Karena bagi saya gini, sebelum kita menjadi pemimpin, ya kita harus melayani. Yes. Jadi nanti pun sampai pada saat kita jadi pemimpin, kita tetap melayani. Nah, kalau Kak Brenda sama Kak Febri tahu, ada role modelnya kok servant leadership itu. Oh, siapa tuh salah satunya? Tuhan Yesus. Wih. Ya kalau kita Masuk aja kalau nggak ngobrol tentang Bible kan nggak enak ya. Benar. Kurang rohani. Gitu loh. Iya. Jadi Benar. seperti tadi saya bilang role modelnya servant leadership itu bagi saya adalah Tuhan Yesus. Gitu. Jadi banyak yang saya pelajarin dari Tuhan Yesus. Mungkin nanti kita bisa lihat beberapa ayatnya. Ya. Nah, kita mulai masuk nih. Servant leadership itu seperti apa sih? Benar. Ya. Saya mau minta tolong dibuka Yohanes 13 ayat 5. Jadi kalau kita lihat perikopnya si Yohanes 13 ini bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki dari murid-muridnya ya. Nah, kembali lagi kalau bagi saya servant leadership itu ada 3 hal. Jadi 3 lagi. Jadi sikap mental apa sih yang wajib dipunyai oleh seorang leader yang mempunyai gaya servant leadership. Nah, yang pertama kalau kita baca di Yohanes 13 ayat 5, kemudian ia menuangkan air. Ia ini kan huruf besar, berarti Tuhan Yesus ya. Menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah, kalau konteks pertama sebagai seorang leader yang mempunyai gaya kepemimpinan leadership adalah kita ini harus sebagai solusi. Dalam arti apa? Karena tadi Tuhan itu nyiapin semua loh. Dia menuang air ke dalam sebuah basi. Jadi kalau kita coba berfantasi ya pada saat kejadian itu, pasti Tuhan kan siapin dulu nih bakinya, airnya. Jadi pelajaran apa yang saya tangkap dari situ adalah seorang leader itu yang punya gaya kepemimpinan servant leadership harus bisa menjadi solusi buat timnya. Nah, seperti apa sih solusinya gitu loh. Nah, untuk sebagai seorang leader bisa menjadi sebagai sumber solusi, berarti apa? Sebagai leader pasti akan belajar lebih banyak. Benar. Contoh di kantor misalnya, kita banyak SOP lah ya. Misalnya contoh, bagaimana caranya untuk pemilihan lokasi untuk buka toko. Misalnya itu salah satu ada SOP-nya tuh, ada parameter-parameternya tuh. Nah, untuk tim-tim yang awal baru naik, kan kadang-kadang suka bingung, Pak, gimana ya Pak ya cara untuk cari lokasi yang cocok buat toko yang kira-kira supaya bisa cepet untungnya lah bahasanya. Nah, kalau saya nggak punya pengalaman, saya nggak belajar untuk hal itu, begitu tim saya tanya, saya nggak bisa jawab. Jadi yang pertama, kita sebagai leader itu sebagai sumber solusi. Jadi apapun tim punya kendala, kita bisa kasih jalan keluarnya. Kenapa? Kita sudah ngalamin semua hal. Kita pada saat kita belajar, ya kita harus banyak baca, banyak mengerti supaya apa yang menjadi kendala tim kita bisa kasih solusi. Itu yang pertama. Ya, jadi servant leadership sikap mentalnya pertama adalah sebagai solusi. Nah, kita lihat yang kedua. Di Yohanes 13 ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Nah, artinya Tuhan Yesus pada saat membasuh kakinya, murid-muridnya, itu dia merendahkan dirinya dia gitu loh. Nah, apa sih semangat dari servant leadership yang saya dapat dari poin kedua adalah sebagai seorang leader itu bisa support timnya, bisa menghargai timnya, bisa mendukung timnya, bahkan kalau perlu ngalah buat timnya. Kadang-kadang kita ngomong, yakin pemimpin bisa ngalah. Ngalah bukan berarti kita kalah loh. Ya, ngalah itu bukan berarti kita kalah gitu. Justru kadang-kadang prinsip lagi, filosofi saya gini. Seorang pemimpin yang besar, pada saat berperang dia akan berdiri paling depan. Dan pada saat mengangkat piala kemenangan, dia berdiri paling belakang. Bagi saya itu udah salah satu tindakan mengalah gitu. Artinya apa? Ya memang sebagai seorang servant leadership harus seperti itu.
Begitu kita perang, kita berdiri paling depan, bukan tidur di belakang. Kak Brenda sama Kak Febri coba bayangkan, pada saat perang, kalau jenderalnya berdiri di depan, pasukannya tuh beda semangatnya gitu loh. Beda kalau jenderalnya tidur di belakang. Ini gimana sih? Gimana sih lu? Kalau mati kan mati gue dulu kan, begitu kan. Jadi tapi kalau jenderalnya di depan, wah keren. Kalau mati kan mati jenderalnya dulu gitu. Semangatnya pasti akan beda. Tapi begitu menang, angkat piala kemenangannya, dia paling belakang. Kasih timnya dulu gitu loh. Nah itu yang saya maksud tadi, sikap mental seperti itu yang harus dipunyai oleh seorang leader yang punya servant leadership. Dukung timnya, dorong tim. Kalau memang waktunya timnya yang misalnya contoh gini, kita sering sekali di kantor itu presentasi. Ya saya kasih tim saya presentasi dulu. Gitu loh. Kasih panggungnya buat dia deh. Supaya dia lebih dikenal sama manajemen misalnya. Kalau saya mungkin manajemen udah bosen kali ya gitu loh. Dia lagi gitu loh. Jadi ada momen-momen tertentu saya kasih tim saya yang ngobrol. Saya dukung dia supaya dia dikenal oleh manajemen, karirnya juga bisa naik juga ya. Bagus gitu loh. Nah, yang terakhir yang ketiga untuk servant leadership. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi, sikap mental apa? Kita sebagai leader itu harus tunjukin dulu sebagai teladan. Jangan cuma bisa, lu kerjain ya. Tunjukin dong, kerjanya seperti apa sih yang benar. Nah, contoh. Saya setiap kali ke toko, yang saya lakukan adalah saya nggak ngecek, saya nggak bahas angka, saya nggak bicara apa-apa dulu. Saya pasti cek kebersihan dulu. Jadi setiap kali ke toko, anak-anak saya udah tahu tuh. Si Pak Yono itu pasti ceknya 3. 3 juga. Tetap 3. Lagi. Toilet, gudang, kasir. Karena bagi saya ini hal yang simple. Kalau hal kecil aja lu nggak bisa bersih. Nggak, gimana lo disiplin untuk bisa lebih besar. Jadi saya nggak bicara omset dulu nih, nggak bicara space komersial di toko. Saya lihat itu dulu. Kalau toiletnya bersih, gudangnya bersih, kasirnya bersih, berarti tim saya telaten, disiplin. Setiap hari pasti dia bersihin. Karena bisa bayangin ya, kalau toilet 2 hari 3 hari aja nggak dibersihin, udah pasti jorok. Tapi kalau saya masuk bersih, wangi, berarti dia maintain setiap hari. Biasanya omsetnya bagus. Artinya apa? Tim saya di toko itu telaten, disiplin, merasa toko itu rumahnya dia. Jadi otomatis dia berpikir kalau saya nggak capai omset segini, toko saya rugi nih. Jadi saya harus capai, gitu loh. Nah, jadi itu yang saya sering sampaikan ke teman-teman saya, tim saya. Jadi begitu masuk ke toko, lo kontrol itu aja 3. Nah, habis itu baru kita yuk duduk apa yang dibutuhkan, apa. Jadi saya lead by action. Jadi saya tunjukin ke tim, kalau lo mau kontrol tim seperti ini gitu loh. Nah, duduk di toko, yang saya lakukan, saya nggak manggil leadernya dulu, saya panggil frontlinernya dulu. Saya pasti akan muncul pertanyaan pertama, apa yang bisa saya bantu? Nah itu saya sengaja buat seperti itu supaya leader-leader lihat, oh pada saat ke toko itu nggak perlu marah-marah, jangan datang tuh langsung lihat kotor marah, tapi tanya dong, lo butuh apa? Apa yang bisa gue bantu gitu loh. Karena bagi saya teman-teman frontliner itu merupakan ujung tombaknya. Kita kan yang jualan mereka kok. Iya benar. Ya mereka yang jualan. Jadi apa yang lo orang butuhin? Lo orang ada kendala apa? Yuk kita diskusi gitu lah. Ya jadi kalau bisa disummarize sikap mental dari seorang pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan melayani, ya seperti tadi yang saya sampaikan gitu loh. Jadi pertama sebagai sumber solusi. Kedua dia harus support timnya, dukung timnya. Bahkan kalau harus mengalah nggak apa-apa. Dan yang ketiga yaitu tadi harus menjadi teladan, memberi contoh dulu bagaimana caranya. Jangan cuma bisanya nyuruh aja, tapi nggak bisa kasih contoh. Iya betul. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Wow, mantap ya. The servant leadership itu tadi yang disampaikan sama Ko Yono ya. Karena emang benar sih yang disampaikan Ko Yono di awal. Everyone tuh born to be a leader ya. Jadi bisa sih sebenarnya. Dari kita kecil kita mau memutuskan apa segala macam tentang hidup kita, berarti kita udah jadi pemimpin atas diri kita sendiri. Tapi yang sulit itu memang ketika memimpin banyak orang, kita harus memikirkan seperti apa gaya pemimpinan yang kita pakai. Tapi menurut aku gaya kepemimpinan yang udah dipakai Ko Yono tadi itu udah based on Bible banget ya.
ya. Mana ayatnya juga udah lengkap gitu ya. Tapi saya tetap belajar ya. Maksudnya sebagai walaupun sebagai seorang leader tetap kan seorang manusia. Iya betul. Rocker juga manusia. Iya kan, ya. Koyono juga manusia gitu. Lupa lagi kirain tadi malaikat. Iya lupa. Vibes-nya udah beda banget gitu kan. Nah, aku tapi penasaran kok, selain Tuhan Yesus yang memang role modelnya kita pasti ya, ada nggak sih tokoh Alkitab yang mungkin ceritanya dia di Alkitab tuh yang menjadi kayak apa ya, role modelnya Koyono juga, misalnya si Yusuf kayak Daniel atau? Kalau saya Yosua. Oh Yosua. Ya jadi saya suka sekali dengan karakternya Yosua karena kenapa saya suka sama Yosua karena selain Kaleb ya, tapi saya lebih ke Yosua gitu loh. Selalu positif. Pada saat dia kembali lagi ke Musa gitu kan ditanya kan ya. Dia selalu positif gitu loh. Dia menyampaikan hal yang positif dan menurut saya hidup itu perspektif. Perspektif. Jadi kita mau positif, melihat segala sesuatu hal pasti ada sisi positif, pasti ada sisi negatif. Tapi yang saya suka adalah Yosua itu selalu melihat dari sisi positif. Nah, bagi saya segala sesuatu kalau kita punya mindset, kita punya hati positif dulu, pasti sikap mental kita pasti keluarnya positif gitu. Jadi saya sangat suka sekali dengan Yosua dan menurut saya Yosua itu salah satu pemimpin yang punya servant leadership gitu. Ya selalu melihatnya dari sisi positif. Karena tadi cuma boleh 3 jadi ya udah. Saya kupasnya di tempat lain gitu. Biar loh, tetap 3-nya bertahan. Makasih loh Kak Febri loh, dia tahu banget. Sebenarnya saya mau 45 gitu ya, tapi aduh gimana ya. Tapi tiba-tiba dipancing. Ada lagi nggak sih yang saya masuknya dari situ sih sebenarnya gitu loh ya. Makasih. 3 plus 1 ya tadi ya bonus ya. Tapi lumayan banget sih karena menurut tapi memang benar sih kayak sebenarnya ada yang terlahir punya apa ya kemampuan untuk jadi leader. Cuman untuk jadi good leader juga itu it's not that easy yang lahir langsung bisa memilih kan. Mereka butuh effort ya. Dan kalau menurut aku secara pribadi sih servant leadership itu kinda it's not that easy for everybody ya kayaknya ya menurut aku. Tapi adalah sesuatu yang perlu dicoba nih buat kita semua yang akan nggak tahu Tuhan siapin kita jadi leader di kemudian hari kan nggak tahu ya. Amin gitu. Nah, cuman nih kan biasanya nih ya pada budak-budak korporat di luar sana punya berbagai cerita keluh kesah tentang masing-masing leader mereka ya. Nah, ada kan kalau di TikTok sering ada ini red flag banget sih nih bos gue gitu ya. Green flag banget nih. Red flag gitu harus kayak gini kok. Nah, kalau Koyono sendiri mungkin pernah enggak sih nemuin atau kayaknya menurut gue yang kayak gini tuh red flag banget deh gitu. Mungkin bisa di kalau menurut saya ya, namanya manusia pasti adalah yang saya mungkin kadang-kadang juga makanya pas Kak Brenda nanya gini, saya mungkin introspeksi diri saya. Kadang-kadang ya memang juga namanya red flag itu mungkin ciri-cirinya ya. Oke. Yang pertama itu nggak mau terima saran atau kritik gitu loh. Pokoknya gue yang paling bener dah. Nomor satu ya. Pokoknya nomor 1 leader selalu benar. Nomor 2 kalau leadernya salah, lihat nomor 1. Nah, sedangkan bagi saya manusia pasti penuh dengan kekurangan. Benar. Dan prinsipnya kalau yang mikir 10 sama yang mikir 1 pasti beda. Benar, gitu. Jadi setuju. Kalau menurut saya ya mungkin tadi seperti apa sih yang red flag gitu ya. Ya itu tadi yang pokoknya merasa gue paling bener dah. Nggak mau terima saran, apalagi kritik. Bagi saya itu kurang tepat. Karena bagaimanapun juga kita pasti punya kekurangan. Harus nanya ke tim. Contoh salah satu kekurangan saya ya. Saya itu orangnya panikan. Jadi kalau begitu lagi ada masalah, langsung panik pokoknya gitu. Pokoknya pengen buru-buru selesai. Harusnya kan kita duduk tenang dulu, diam-diam dulu, mikir dulu. Ya itu juga yang saya harus perbaiki dari diri saya. Saya itu orangnya gampang panik gitu loh. Jadi yang pertama ya tadi tim saya sudah berapa kali ngomong lah, Pak Yono tuh kalau ada masalah langsung panik aja. Ya jadi saya terima kritikan dalam arti oke, gue pelan-pelan perbaiki deh. Ya namanya sifat kan kadang-kadang tapi bisa berubah kok. Ya yang penting diawali dengan komitmen, dijalankan dengan konsisten. Saya yakin pasti bisa gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua tidak konsisten. Nyambung nih sebenarnya kan tadi kan. Tidak konsisten dalam arti contoh gini. Kita selalu mengajarkan ke tim kita itu untuk hidup jujur. Betul. Nah,
ada waktu-waktu tertentu kita nggak jujur gitu loh. Nah itu yang nggak bisa sih kalau menurut saya gitu loh, ya kan. Jadi mungkin salah satu ciri pemimpin yang red flag itu tidak konsisten, gitu loh. Nah yang ketiga tidak empati. Kadang-kadang kita sebagai leader pokoknya ya lu mau sakit kayak mau apa kita tetap harus masuk kerja gitu loh. Ya siapa sih yang mau sakit ya? Iya benar. Betul siapa ya. mau sakit Gitu loh. Aduh. Seperti belum itu. lagi dipotong lagi ya. Udah sakit dipotong. Nah jadi itu mungkin kurang lebih 3 ciri leader yang menurut saya loh ya, Red flag. yang red flag gitu loh. Seperti itu. Itu gitu kayaknya loh. di luar sana 1 Langsung cek, kayak 2 cek, gitu 3 ya. cek. Wah parah sih Nomor leader 3 gua. paling ngena gitu ya. Nomor 3 paling ngena gitu, Au, ya. gitu. Tapi bener sih yang dibilang Konyol, kadang tuh mungkin karena di lapangan ya, jadi nggak sadar kalau dia red flag gitu Nggak loh. tahu, Karena kan orang tuh kadang nggak sadar ya, apa namanya, balok di mata temennya itu lebih kelihatan daripada kayak bangunan di depan mata dia matanya, gitu, lebih bener. gede gitu ya. Jadi bener sih, wajar buat kita tuh sebagai leader tuh perlu yang namanya introspeksi ya. Iya. Karena Iya. itu tadi kita butuh namanya saran, kita butuh namanya kritik. Apalagi kalau kritik yang membangun itu kan bisa meningkatkan maksudnya kinerja juga. Benar. Gitu ya, performa. Jadi Iya. nggak semata-mata leader itu selalu benar gitu ya. Jadi kan kalau jawabannya gini, kan saya bos. Iya. Emang berani apa kamu sama saya gitu kayak. gaji kamu saya potong loh. Oke. Ampun Bu gitu ya. Nggak jadi ya. Nggak jadi. Nah itu tadi sih. Jadi aku setuju sih sama yang dibilang Koyono tadi ya. 3 hal tadi ya. Semoga leader-leader di sini banyak yang akhirnya mau introspeksi ya. Semoga deh. Iya. Semoga Tuhan bukakan jalan bagi semua karyawan-karyawan di luar sana. Iya. Suara hati karyawan nih hashtag ya. Iya. Tapi Bener. mungkin ada satu pertanyaan deh. Ini kepikiran aja. Terus kalau misal nih kok kita sekarang lagi ada di perusahaan misal, nggak di perusahaan yang sekarang sih, gue nggak sih, aman yang sekarang. Kalau misal ada di suatu perusahaan yang leadernya itu red flag banget gitu, what should we do gitu? Sebagai karyawan Iya, ya. sebagai Ini karyawan sebagai nih, karyawan. ini sebagai Oke. kita yang di sini nih. Jadi ini saya coba selalu untuk berpikir dari sisinya. Misalnya contoh gini, maksudnya gini, bagaimana bisa menjadi seorang sales yang baik? Iya. Berarti bagaimana dia bisa membayangkan menjadi seorang konsumen? Oke. Betul ya. Jadi betul. konsumen itu sebenarnya diapain sih? Nah, Oke. sama juga Iya, ada iya, sebaliknya. iya. Ini pertanyaan bagus gitu loh. Kalau suatu waktu saya sebagai karyawan Iya. dan bos saya seperti itu gitu ya, bahasanya begitu. Ya, kebetulan saya selama bekerja ini sih ya so far sih fine aja ya. Tapi ya saya juga pernah bertanya diri saya, kalau tiba-tiba saya punya bos seperti ini, saya harus ngapain sih? Gitu. Iya, gue harus ngapain? Ya kembali lagi, kalau saya selalu melihatnya lagi gimana ya, saya harus positif sih. Kayak Yosua tadi Saya ya. harus positif gitu. Benar, Jadi walaupun mungkin bos saya merasa, jadi misalnya contoh gini, kok kayaknya gue kerjaan apa-apa kok salah mulu ya. Misalnya contoh gitu loh, kayaknya gue udah gini salah. Berarti artinya saya berpikir, oh berarti saya harus perbaiki lagi. Mungkin ada part yang saya masih belum benar gitu loh. Padahal saya udah benar, tapi nggak apa-apa. Coba lihat lagi, oh ada hal yang masih perlu saya improve lagi nggak? Jadi saya anggap itu sebagai positif supaya apa? Membangun saya lebih baik. Iya, betul. Gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan karena kita punya leader seperti demikian terus kita ikut-ikutan. Oh iya. Karena akhirnya membuat kita gini loh, kita sudah positif nih. Betul. Terus kalau kita akhirnya nyerah dan akhirnya kita jadi negatif, ya akhirnya kita Sama tidak akan bisa nggak mudah gitu loh untuk bisa jadi positif lagi gitu loh. Jadi wajar misalnya kalau kita punya atasan seperti itu, ya kita melihat dari sisi positif dan kita jangan keikut gitu loh. Iya itu. Karena kadang-kadang ini ya, guru kencing berdiri, Murid murid kencing berlari. Oh kalau bos saya korupsi, saya boleh korupsi dong. Itu tuh jelek sih itu ya. Ya Balik lagi jadi kayak tadi ya, dia lihat contohnya. ya Iya jadi benar. nggak usah ikut-ikutan deh. Jadi prinsipnya kalau kayak begitu ya sudah. Kita punya Tuhan sih ya. Ini jadi Bible lagi gitu loh. Iya, Yes. benar. Cerita aja sama Tuhan gitu loh. Yang penting kita dikasih kekuatan supaya bisa lewatin. Kalau memang yang terakhir, saya juga manusia. Kalau memang sudah merasa kayaknya nggak bisa nih, daripada nanti akhirnya saya jadi ikut-ikutan nggak baik juga. Benar. Lebih saya mundur deh. Lebih saya cari sesuatu yang lebih baik. Karena kadang-kadang kalau kita bertahan di satu situasi,
yang seperti demikian, ya takutnya kita juga ikut. Benar. Daripada saya terkontaminasi, lebih baik saya keluar. Betul. Cari di luar, mungkin ada yang lebih mau menghargai saya gitu. Tapi ya itu tadi jangan dibolak-balik ya. Stepnya 1, seperti 2, itu 3 lagi dulu gitu ya. loh. Ya udah kalau emang udah nggak bisa ya wis. Ya udah. Kita keluar aja gitu loh. Coba contoh lah kalau misalnya kita bicara di gereja gitu loh. Ya kalau selama pengajarannya benar, ya namanya manusia kan pasti karakternya bermacam-macam gitu loh. Ya kalau kita kepastiannya sama karena manusia, kita pindah kemanapun juga pasti akan ketemu lagi. Gitu, Tapi kalau kita udah bicara pengajaran, ini nggak bisa gitu loh. Kalau pengajarannya udah kayaknya udah melenceng dari yang Alkitab sebagai dasarnya kita. Ya lebih saya keluar gitu loh. Seperti itu sih. Jadi kalau good question gitu loh, Kak Brenda gitu loh. Berarti harus urut ya tapi ya tadi step-step. Cari jangan tiba-tiba langsung positifnya keluar dulu teman-teman. Jangan kalau langsung red flag langsung resign akan ketemu lagi tuh yang kayak gitu lagi. Pasti akan ketemu lagi leader yang seperti itu. Nah, terus mau sampai kapan seperti itu gitu loh. Wow. Nah, aku juga masih mau tanya Niko, kan kita tuh kenal kalau di di kepribadian tuh ada 4 ya. Ada koleris, sanguin, pragmatis, melankolis. Nah, ada beberapa orang tuh yang kayak mungkin dia punya pemikiran yang gue ini nggak bisa jadi pemimpin, orang gue sanguin parah gitu orangnya. Gitu. Iya, gue ini sanguin melankolis, jadi suka hahihi. Tapi kalau ada masalah gue sedih banget nih gitu. Padahal sebenarnya kan 4 ini tuh melekat ya di tubuh kita semua. Kita punya 4-4-nya. Bisa dilatih nggak sih kok yang kayak gitu tuh? Cuma gini, setiap orang pasti punya karakter yang punya kelebihan dan kekurangan lah. Ya, tapi kalau tadi Kak Febri ngomong masalah kepemimpinan, bagi saya semua orang pasti bisa jadi pemimpin. Karena bagi saya gini loh, pasti merit kan? Iya, betul. Pasti punya komunitas kan? Ya kecuali kalau dia di kamar sendiri, tapi saya rasa nggak banyak seperti itu kali ya. Jadi bagi saya kepemimpinan itu bisa dilatih, gitu loh. Nah, urusan mau si kepribadiannya seperti apa, bagi saya semuanya bisa dilatih. Bagi saya loh ya. Berarti kayak cuma brainstorming yang sebenarnya tidak relevan aja ya. Bener sih. Asal mau ya. Kalau seperti contoh Kak Brenda lah, misalnya Kak Brenda tipenya apa misalnya, tapi kan tetap sekarang pemimpin kan? Mau nggak mau? Iya, gitu. Mau kok mau, bukan mau nggak mau. Iya benar juga sih, tapi soalnya kadang orang ngerasa kayak gue nggak tegas, makanya gue nggak bisa jadi pemimpin. Padahal pemimpin nggak cuma tegas doang kan? Betul. Bener kan? Maksudnya kayak ternyata harus ada empatinya juga. Mungkin ini pemimpin yang ini empatinya tinggi banget nih. Iya benar. Gitu. Iya. Ada pemimpin yang kelihatannya dia diam, cuek, nggak pernah marah, sekalinya marah, meledak gitu. Tapi karyawannya langsung kayak diam, nggak berani gitu ya. Freeze gitu. Ada yang tipenya memang itu setiap hari marah tuh ada juga. Iya. Kayak yang dibilang Pak Jarod kemarin. Misalnya kita ketemu sama pemimpin yang dia orangnya bersih, pasti cerewet gitu loh. Karena bawel itu gitu tuh kan? sifat yang udah melekat gitu jadi bawaannya. Tapi ada satu hal lagi kok nih, kan selama 20 tahun lebih ya memimpin, pasti kan ada tantangan-tantangan yang terus datang nih ya sebagai leader nih, khususnya apalagi Koyono kan di retail is detail gitu ya. Nah tantangan terbesar Koyono sebagai leader tuh, loh timnya apa tuh? Kalau nanya tantangan, saya pernah baca satu buku lah ya, Fight Like a Tiger, Win Like a Champion. Nah, motivator terbesar dalam hidup kita itu siapa sih? Diri sendiri loh. Benar. Nah, sama juga tantangan terbesar itu diri sendiri. Jadi kalau tadi Kak Febri ngomong, Koyono apa sih yang menjadi tantangan selama 20 tahun? Bagi saya adalah diri sendiri. Kadang-kadang ya saya juga ada yang namanya juga bosan. Terus ada juga kadang-kadang saya juga kesel. Ada juga saya marah gitu loh. Nah, cuman sebagai seorang leader kita nggak boleh larut terlalu lama dengan kondisi itu gitu loh. Nah kadang-kadang yang bikin kita bosan, yang bikin kita kesel, yang bikin kita marah itu karena apa sih? Karena 2 hal. Karena apa yang kita harapkan tidak sesuai. Atau yang kedua, apa yang kita harapkan kita sudah capai. Benar juga ya. Mungkin pertanyaannya bagus banget. Jadi sekalian saya bagi tipsnya saya lah ya, gitu loh, untuk menghadapi tantangan saya gitu loh. Jadi kalau pada saat kita kita harapkan tapi tidak tercapai, bagaimana sih caranya untuk supaya kita bisa bangkit lagi gitu. Jadi prinsipnya adalah jangan larut-larut gitu loh, ya. Jadi yang pertama adalah
harus punya tombol motivasi. Ya, jadi begitu kalau kita lagi down, kita lagi bosen, kita lagi apa, harus buru-buru pencet tombol motivasinya. Nah, setiap orang kan punya tombol motivasi masing-masing. Kalau saya senangnya misalnya, saya senangnya nonton. Jadi kalau saya lagi bosen, ya saya pergi nonton. Gitu loh. Ada teman saya juga keren tuh. Kalau dia lagi kesel atau lagi marah, masuk ke dalam kamar, puter musik kenceng-kenceng. Lagunya Bon Jovi, It's My Life misalnya. Ya kan? Seru. Jadi kita harus punya tombol motivasi. Jadi kalau begitu bosen atau kita lagi gimana pun juga ya, kita harus punya tombol motivasi. Terus yang kedua, ingat ultimate goals-nya kita. Nah, ini saya sekalian sharing sedikit gitu loh. Beberapa waktu lalu saya dikasih kesempatan di perusahaan. Jadi di perusahaan kami itu setiap leader diwajibkan untuk jadi pembicara lah, bawakan materi waktu itu. Jadi saya kebetulan bawa materi bicara tentang sukses ceritanya gitu lah. Jadi ada pertanyaan dari tim saya itu. Jadi kalau kita bicara tentang sukses, saya akan bicara 9 kekuatan. Tapi nanti kita kelipatan 3 ya. Next sesi lah ya. Tapi poinnya adalah begini. Dia tanya, Pak, gimana supaya kita bisa konsisten? Konsisten. Iya kan? Saya bilang begini sama tim waktu pas nanya. Kebetulan tim saya mayoritas beragama Islam gitu loh, Muslim ya. Saya bilang begini. Setahu saya di agama Muslim itu ada 5 sholat. Saya yakin dan seyakin-yakinnya pasti adalah sholat subuh. Pasti susah banget. Saya pun demikian. Mau mesbah pagi-pagi tuh bangun tuh udah setel wake up udah pasti berat banget gitu. Berat banget. Tapi kok bisa konsisten? Saya bagikan tipsnya adalah apa? Ingat kebaikan Tuhan. Iya benar. Begitu pas wakernya bunyi, kadang-kadang saya juga manusia wajar ya, baru tidur jam 1, jam 5 udah bangun gitu loh. Tapi saya ingat kebaikan Tuhan. Saya bilang sama tim, kalian bisa kerja di era jaya, itu karena kebaikan Tuhan loh. Teman-teman bisa naik jadi leader, itu karena kebaikan Tuhan loh. Teman-teman hari ini bisa bangun karena kebaikan Tuhan loh. Iya betul. Gitu loh. Jadi ya itu, balik lagi, ingat goalsnya kita apa. Yang ketiga lagi. Cintailah pekerjaanmu. Apapun yang teman-teman kerjain, cintai. Yang namanya ya mungkin dulu saya cerita sedikit sama Cimeti, mumpun Cimeti nggak ada. Nggak ada. Gitu loh. Langsung linknya kita kirim kok pasti. Waktu pas awal pacaran gitu ya. Jadi Cimeti itu rumahnya jauh. Jadi kira-kira dulu saya kan kosnya di Greenfield. Iya betul di Greenfield. Kantor di Grogol. Rumahnya Cimeti itu Depok. Wow. Itu kalau naik motor sih ya pasti keram lah bahasanya begitu loh. Tapi saya jalanin terus tiap hari jemput karena tadi betul. Karena cinta. Jadi rasanya kok deket gitu ya Kak? Grogol Depok kok cuman segini aja nih gitu loh ya. Jadi harus punya rasa itu gitu loh. Jadi begitu kita bosan, kita ingat lagi kita cinta kita punya pekerjaan, pasti semangat lagi itu. Itu kalau memang kita tidak capai. Tapi bagaimana kalau kita sudah capai apa yang kita mau? Kadang-kadang bosan loh. Iya. Ya kan? Nah, kayaknya gini-gini mulu betul. nih. Nah, apa yang saya lakukan? Pertama apa? Buat target yang baru lagi. Makanya tadi saya ngomong, saya nggak pernah takut target. Berapapun dikasih saya makan dulu dah. Karena saya begitu prinsipnya gitu loh. Karena begitu saya makan, saya udah langsung mikir dong, gimana ya supaya gue bisa capai angka itu. Pasti mikirnya begitu dong. Kalau saya udah nawar dulu, tadi saya ngomong, begitu saya tahu, berarti lu udah yakin nggak nyampe tuh angka. Jadi pertama bikin target yang lebih gede lagi. Makanya tadi di salah satu value-nya kami kan break our self limitation. Kita nggak punya limit kok. Itu yang pertama. Terus kedua, pikirin terobosan-terobosan baru. Jadi ada sesuatu exciting yang baru gitu loh. Nah, sama juga di kami di Region 3 kami ini, setiap tahun kami pasti ada new breakthrough. Terobosan baru apa sih yang mau kita capai gitu loh. Apa sih yang mau kita capai? Apa yang mau kita doing di 2024? Saya bahkan sekarang udah mikirin 2025 mau ngapain gitu loh. Ya kan? Karena kalau kita datang ke manajemen dengan hal itu aja, nggak bakal bisa gitu. Karena kembali lagi saya yakin pasti tahun depan target saya pasti naik. Udah gitu aja deh. Ya kan? Bos saya cuma ngomong, lu mau naik gaji nggak tahun depan? Nah ya berarti pasti target lu naik. Ya, pasti. Itu yang kedua. Jadi kita harus berpikir bagaimana buat terobosan baru. Jadi otomatis pas
pasti kita akan keluar dari zona nyaman kita. Nah yang ketiga apa? Saya suka rusak pola kebiasaan. Kayak gimana sih kok rusak pola kebiasaan? Ini contoh yang simpel aja. Saya kalau mau pulang rumah dari Brigjen Ketamso ke Citra Grand, itu kan pasti lewat Majapahit, belok Lamper, baru naik ke atas sampai ke Citra Grand. Kadang-kadang saya iseng, saya lewat Fatmawati. Nah itu yang dimaksud. Jadi supaya kita jangan bosen. Gitu. Jadi rusak pola kebiasaan. Jadi saya suka kalau kadang kalau lagi seneng banget nih, udah saya belok kanan tuh ke Java Mall. Java Mall baru belok kiri kan, balik lagi ke situ juga bisa gitu. Jadi rusak pola kebiasaan gitu loh. Supaya kita nggak bosan dengan pencapaian kita gitu loh. Jadi itu sih kalau bicara tantangan selama saya 20 tahun itu tadi lebih banyak di diri sendiri sih. Seperti luar itu. biasa ya. Pantesan bisa sampai 20 tahun ya, karena tadi polanya itu kalau udah ngerasa bosen diubah gitu sedemikian rupa ya. Pantes aja long-last banget sama kantornya ya. Kalau ada yang yang banget sih bosnya. Kalau ada yang ribut kenapa harus cari yang Ya, muda gitu. Mudah-mudahan beliau denger ini kali ya. Iya. Ntar langsung ACC deh dokumen gue tanda tangan di naik gaji gitu ya. Nah itu tadi ya pokoknya ya banyak hal sih ya yang udah kita bincangkan. Tapi terakhir nih kok terakhir motivasi atau mungkin saran buat, ini kan pasti banyak juga nih leader-leader yang dengerin ya. Mungkin mereka udah di titik yang mungkin mereka jenuh atau mungkin mereka hampir ngerasa gagal jadi leader. Kadang kan ada pikiran-pikiran seperti itu ya. Gimana caranya buat mereka bisa kayak bangkit lagi gitu. Apalagi kan Koyono udah pengalamannya gak main-main ya, udah 20 tahun gitu ya. Mungkin ada yang saat ini udah di pucuk jurang gitu, udah hampir jatuh, apa omsetnya udah nggak ini. Nah itu mungkin ada sedikit motivasi yang mau di. Oke. Kalau saya sarannya ya, jadi mungkin sekarang sebagai closing ya. Iya betul. Jadi gini, sebelum saya closing, saya mungkin cerita sedikit ya. Di akhir tahun 2023 saya ada masalah besar lah. Pokoknya begitu. Makanya sampai Brenda ngomong, kok muka lu jelek banget sih kok. Iya kan. Jadi ada masalah besar lah. Waktu itu saya ada masalah besar. Terus banyak teman-teman yang kasih semangat. Kasih semangat. Salah satu yang saya ingat banget gitu loh, Pak Yura. Pak Yura yang kasih saya semangatnya gini, dia bilang, kok namanya kita iman itu harus dilatih loh ototnya. Jangan nanti begitu lu ada masalah baru lu berdoa gitu loh. Nah pada saat Pak Yura ngomong gitu saya langsung oh iya bener ya, selama ini saya cuma doa makan sama doa malam. Sama Meti sama si Jocelyn gitu loh. Kita dari dulu udah sering doa malam gitu, apa sama-sama gitu loh. Oh saya pikir iya bener ya. Saya sempat komplain sama Tuhan waktu pas kejadian itu. Tuhan, gue tuh kurang apa sih? Gue tuh pelayanan loh. Dan memang terus terang saya terima kasih ke Tuhan, terima kasih sama Pak Santoso dikasih kesempatan bisa melayani, bisa ketemu Kak Brenda, bisa ketemu Kak Febri, pribadi yang luar biasa gitu loh. Nah, saya kurang apa loh? Asar semuanya saya jalanin dah. Mau asar ibadah doa juga. Iya kalau perlu WBI saya suka bercanda sama Ceria gitu loh. WBI juga gue jadi asar gak apa-apa gitu loh. Iya kan? Jadi kok ada masalah ini? Ternyata Tuhan punya pesan gitu loh. Tuhan punya pesan adalah lu harus punya hubungan intim sama gua. Jadi begitu lu hadapi masalah, ototmu tuh sudah terlatih, harus punya hubungan intim. Nah, namanya hubungan intim tuh nggak bisa dibilang cuma tercipta 1-2 hari, tapi konsisten. Diawali dengan komitmen. Waktu itu saya bilang, oke, Tuhan, gua mau punya hubungan intim sama Tuhan. Setiap pagi gua bangun, mesbah syukur, mesbah pribadi. Ya kan, tiap malam juga udah doa sama-sama. Saya pasti luangkan waktu untuk mesbah gitu loh, supaya saya punya hubungan yang intim sama Tuhan. Berdoa, menyembah, merenungkan firman-Nya siang dan malam, dan melakukan firman itu gitu loh. Terus yang kedua, karena kita punya hubungan intim sama Tuhan, akan muncul iman yang baik dan benar. Karena iman itu tidak terlihat gitu loh. Kita kadang-kadang kan, Tuhan kok gak jawab-jawab doanya kita ya. Yang penting kita beriman aja, yang penting kita posisi baik dan benar gitu loh. Nah, yang terakhir 3 lagi nih. 3 nih. Harus punya komunitas yang baik gitu loh. Punya teman-teman yang bisa support ya, Kak Brenda, Kak Febri, Mas Hari, Ko Mike, Ko Samuel, Ko Jody.
Ya mungkin saya nggak bisa sebutin semua yang support gitu loh. Kita harus punya itu. Pasti kita akan hadapin masalah lagi. Saya nggak tahu kedepannya hadapin masalah. Tapi setelah kejadian itu ada kejadian-kejadian kecil lah. Tapi saya udah jauh lebih tenang. Begitu saya hadapi masalah, saya langsung doa sama Tuhan. Tuhan, saya serahin ya Tuhan. Bukan pasrah tapi berserah. Artinya apa? Saya tetap lakukan SOP saya tetap lakukan apa yang harus saya lakukan, tapi saya berserah, udah sama Tuhan. Betul. Jadi setia dan taat, bukan setiap tikungan ada ya. Jadi setia dan taat sama Tuhan. Yang akhirnya kita terbentuk 3 hal tadi, punya hubungan intim sama Tuhan, kita punya iman yang benar, dan kita punya komunitas yang baik dan benar. Juga, dan support juga, ya. Itu sih dari saya yang bisa saya sampaikan. Full of knowledge loh. Menjawab pertanyaan dari Kak Febri. Gitu. Dan aku yakin banget semua yang ngedenger juga dapat jalan keluar. Pasti itu langsung kayak auto catat gitu loh. Karena ya itu benar-benar kayak apapun yang kita lakukan tuh kita nggak pernah tahu ya di depan kayak apa ya. Ya kayak sering ada banyak plot twistnya gitu. Bahkan Pramalindi aja salah kan ya. Kemarin bilang mau kiamat nggak jadi gitu. Apalagi kita manusia biasa ini, ya kan? Ya kita harapannya sih sudah menjadi leader ataupun belum, teman-teman bisa terberkati benar, semua tentang apapun yang kita bahas. Dan kita juga sebenarnya pribadi dari saya sendiri sih banyak banget nih dapat insight ya dari sini. Sama-sama. Kita juga belajar lah dari Kak Febri. Nanti Kak mungkin Brenda, ya kan? kita harus bikin judul yang rada-rada menohok gitu ya. Jadi mungkin nanti tiba-tiba nih biar bisa di share ke grup-grup kantor yang ada gitu ya. Oke, akhirnya udah selesai juga nih sharingnya. Kita kemarin kayaknya cuma 3,5 jam aja cukup lah. Udah 50 menit. Hampir sejam. Saking gak kerasa karena omongannya berbobot tadi ya. Berisi. Bener-bener gak kerasa. Thank you banget buat Kak Yono. Thank you buat Kak Brenda, Kak Febri untuk waktunya ya. Makasih. Biar bisa jadi berkat juga buat teman-teman semuanya. Amin. Pasti. Saya juga akan belajar terus untuk bisa lebih baik dalam memimpin di perusahaan yang sekarang saya tempati gitu lah. Amin. Luar biasa. Dan mungkin buat terakhir Ko Yono pimpin kita dalam doa kali ya. Untuk mendoain kita semua yang di sini. Iya benar. Oke, kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan buat waktumu Tuhan. Kami percaya ini tidak terjadi dengan sengaja Tuhan, tapi kami percaya ini merupakan rencana dari Engkau Tuhan. Kami hari ini belajar Tuhan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang mempunyai sikap mental melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus merupakan benchmark. Tuhan Yesus menjadi role model kami. Karena tujuan hidup kami adalah kita mau menjadi seperti Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan teman-teman ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat Kak Brenda, terima kasih buat Kak Febri, untuk Mas Hari, dan semua teman-teman, Bapak Gembala kita Pak Santoso Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Tuhan pasti menjaga, melindungi kami. Kami mau belajar setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Kami mulai dengan komitmen dan kami akhiri dengan konsisten Tuhan. Terima kasih. Kami ucap syukur hanya dalam nama Engkau kami berdoa. Amin. Sekali lagi thank you Ko Yono. Thank you. Dan thank you juga buat Bapak Ibu teman-teman yang sudah menyaksikan Crown Podcast malam ini. Buat Bapak Ibu yang masih belum subscribe YouTube kita, jangan lupa subscribe YouTube GBI Crown Palace dan juga follow Instagram kita di @gbicp. Sampai jumpa di Crown Podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye-bye. Bye.